Selamat siang, Bapak. Pertanyaan saya simpel saja. Bapak bisa menjelaskan apa yang menjadi payung hukum daripada PTSL ini? PTSL ini sudah dilaksanakan sejak tahun 2017 di seluruh Indonesia. Kita berpatokan pada Permen ATR nomor 6 tahun 2018 tentang penerapan tanah sistem lengkap atau PTSL. Jadi sudah dilaksanakan di seluruh Indonesia sejak tahun 2017. Alhamdulillah di Lumajang juga melaksanakan, tetapi masih sporadis, belum lengkap, sistem masih lengkap, tapi masih per desa berapa bidang, per desa berapa bidang. Jadi belum secara sistem masih lengkap, tapi dinamakan tetap PTSL karena ini permintaan Bapak Presiden untuk segera mensertifikatkan tanah, karena dari tahun 60 sampai tahun 2017 itu tidak sebanyak yang diharapkan oleh Bapak Presiden. Jadi dilaksanakanlah PTSL ini. Walaupun tambuk pimpinan berbeda. Walaupun tambuk pimpinan beda. PTSL ini kan mulai Bapak Jokowi. Nah, terus kemudian sekarang ke Pak Prabowo, apa masih tetap? Terus dilaksanakan sampai tahun ini, tapi ada tahun ini kita pengurangan target karena adanya efisiensi anggaran. Ini tidak kita aja, ini semua seluruh Indonesia dikenakan pemotongan atau jumlah target itu. Kemudian berapa sertifikat sampai bulan Juni 2025 ini Bapak? Terus keberhasilan ATR BPN dalam menangani program PTSL? Kalau sampai bulan Juni ini kita memang untuk tahun 2025 ini ditargetkan itu kan sebenarnya 15.000 bidang. Nah, pada kenyataannya di jalan ternyata ada pengurangan sehingga kita ditargetkan 6.000 bidang. Ini sudah masuk semua, tapi tidak dengan peta bidang tanah, hanya SHT atau hak atas tanahnya aja yang diberikan, sertifikat atas tanahnya aja, tidak diberikannya PBT. Jadi kita hanya melaksanakan kegiatan pengumpulan data yuridis, tidak melakukan pengukuran. Jadi kita memakai peta bidang yang sudah ada, atau kata-kata lain adalah peta bidang deadlock dalam penjelasan di PTSL itu. Jadi yang sudah pernah diukur itu yang kita gunakan. Nah, target kita itu sebenarnya banyak. 15.000 itu sudah terkumpul hampir 13.000 berkas. Tapi kenyataannya karena target yang ditimpakan kepada kantor pertanahan Lumajang cuma 6.000, ya kita hanya 6.000 saja yang bisa kita laksanakan. Itu. Siap. Bagaimana penentuan biaya yang dibebankan pada pemohon PTSL pada masing-masing desa kan berbeda Pak Bos, antara desa satunya dengan desa yang lainnya. Kalau menurut BPN intinya hanya menyelesaikan program PTSL-nya. Biaya semua ditanggung oleh BPN, baik pengukuran ya maupun penerbitan sertifikatnya dan pelaksanaan pengumpulan hak atas tanahnya, SHT-nya. Jadi BPN tidak meminta uang dari masyarakat, tetapi ada pra PTSL yang dilaksanakan oleh desa. Desa ini bervariasi, tetapi di Lumajang saya dengar dari kepala kantor yang lama sudah ada kesepakatan. Jadi saya tidak tahu, tapi ada kesepakatan di setiap desa tidak boleh melebihi daripada Rp500.000. Tapi dipersilakan, pokoknya tidak boleh melebihi. Itu ketentuan dari itu sudah berkumpul dari kejaksaan, kepolisian, dan lain-lain, dari Pemda juga, dari BPN. Jadi tidak boleh melebihi. Nah, kegiatan pra-PTSL itu untuk kegiatan-kegiatan seperti matrai, patok, dan yang mengerjakan. Itu mungkin pada lembur atau gimana, nah itu tergantung desanya masing-masing. Ditarik berapa. Jadi kita tidak menentukan biaya, hanya desanya masing-masing yang menentukan biaya. Gitu. Berarti mulai dari map, ya Pak Bos ya, map, kertas, dan lain sebagainya,
itu sudah ditanggung dari BPN sendiri. Siap. Berarti Jadi masyarakat tinggal ada perannya itu dengan kepala desa dengan namanya, ada kelompok sadar tertib pertanahan. Kelompok ini, kelompok mas tertibnya di setiap desa itu ada. Jadi yang melaksanakan PTSL itu mereka dari desa, tapi berkas dikumpulkan oleh kelompok masyarakat itu. Nah, biaya itu tergantung dari mereka sendiri. Kita tidak mengikuti biaya untuk pra PTSL-nya. kenapa untuk kelurahan kok tidak sampai terjangkau PTSL ini? Kan hanya PTSL itu hanya desa saja, Pak Bos. Enggak, untuk kelurahan juga termasuk. Jadi semua desa atau kelurahan di seluruh Indonesia. Jadi bukannya kita hanya desa, semua. Tetapi tergantung permohonan dari masyarakat desa dan masyarakat kelurahan. Dan kelurahannya mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai penlok atau penetapan lokasinya. Misalkan Kelurahan Lumajang, mengajukan ke BPN, nanti kita akan menetapkan sebagai penlok Kelurahan Lumajang sebagai penlok untuk PTSL tahun ini, misalkan. Seperti itu. Oke, bagus. Keterlibatan pihak desa dalam program PTSL itu sebagai apa? Wah, ini besar sekali karena kita bekerja sama dengan desa. Jadi desa itu sangat sekali berperan. Pertama, mereka membantu BPN dalam kalau ada pengukuran. Karena kalau tidak didampingi oleh masyarakat perangkat desa, BPN tidak bisa buat apa-apa. Penunjukan batas, walaupun masyarakat ada yang menunjukkan batas pemilik tanahnya, tapi kan yang untuk pemegang alatnya, untuk alat pengukurannya itu kan dibantu oleh masyarakat desa, oleh perangkat desa. Dan juga menyiapkan berkas permohonannya untuk PTSL, letter C-nya, KTP-nya, KK-nya, itu kan semua disiapkan oleh perangkat desa dan dikoordinir oleh kelompok masyarakat terhadap pertanahan atau kelompoknya kelompok untuk menjalankan PTSL-nya ini. Jadi sangat berperan sekali ya desa itu. Kita tanpa desa tidak bisa berjalan. Berarti PTSL ini tidak hanya tanah masyarakat, tanah hibah dan tanah wakaf juga bisa. Semua tanah-tanah, baik itu tanah negara pun boleh. Untuk pemerintah desa, misalkan tanah petok D, tanah kas desa, nah itu bisa diberikan hak pakai namanya. Nah, untuk bisa juga tanah-tanah pemilik pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi bisa diberikan. Itu dengan hak pakai. Nah, HGB tidak bisa diberikan oleh BPN dalam proyek PTSL. Dan PTSL ini adalah murni tanah pertama kali pendaftarannya, bukan tanah yang sudah bersertifikat. Gitu. Oke, bagus. Pada program PTSL, batas-batas patok itu biasanya kadang-kala kan sering tidak digunakan dan diabaikan. Kalau menurut Pak? Salah, harusnya patok batas itu adalah yang penting. Agar tidak terjadi sengketa atau konflik di masyarakat. Sengketa di masyarakat ya. Karena akan terjadi sengketa di masyarakat kalau patok batasnya tidak dipasang patok. Batas tak bidang tanahnya, harus patok-patok. Untuk menunjukkan batas tanahnya. Baik dari sebelah baratnya, sebelah timur, sebelah selatan, utaranya, biar tahu bahwa itu ada patok batasnya. Makanya dalam pengukuran ada istilahnya batas itu harus dihadiri para pihak untuk agar patok batasnya itu betul-betul sebagai pojoknya bidang tanah itu. Apabila tidak dihadiri oleh para pihak sebelah kiri, sebelah baratnya, sebelah utaranya, sebelah selatannya, sebelah timurnya, itu akan menjadikan masalah atau sengketa di kemudian hari. Patok itu sebagai dasar kita untuk mengurangi sengketa di kemudian hari. Begitu. Walaupun itu di perumahan. Kalau di perumahan, jadi ada pengukuran dilaksanakan oleh kantor. Kalau sudah tembok, ini tidak perlu patok, karena tembok itu sebagai batas bidang tanahnya. Tapi lebih baiknya lebih bagus lagi ada patoknya, supaya kita lebih tahu batas bidang tanah tersebut. Pasalnya kan banyak perumnas-perumnas di Kabupaten Lumajang ini tanpa adanya patok, tetapi hanya sekatan tembok yang Pak Bos ungkapkan. Nah itu, tembok kan sebagai batas bidang tanah antara pemilik bersebelahan. Itulah tembok itu sebagai batas.
dan juga dijadikan tanda batas oleh kantor pertanahan. Kalau tanah belum ada bangunannya, Iya. nah sebagai batas bidang tanah itu patok. Baik itu patok dari beton, dari Bambu. bambu, atau dari paralon yang sudah dikasih dulu, itu boleh dipakai sebagai batas. Oke, terus mana mekanisme dalam rangka terjadi masalah sengketa dalam PTSL? Dalam sengketa di PTSL dilaksanakan tetap mediasi yang dilaksanakan di desa. Nah, di situ misalkan dalam hal pengukuran, maka para pihak dikumpulkan oleh desa dan dilaksanakan mediasi oleh ketua tim PTSL dengan desa dan pemilik tanah. Apabila tidak terjadi terjadi putusan, maka tetap pelaksanaannya sertifikat tetap dilaksanakan, tapi ada ketentuan. Jadi dalam mediasi itu tetap sertifikat diterbitkan, tapi apabila nanti di pengadilan mengeluarkan putusan, apakah putusan memenangkan, sertifikat diteruskan. Tapi apabila yang menuntut atau ini yang mengadakan kegiatan kalah, maka sertifikat dibatalkan. Tetap kita lanjut tetap dilaksanakan kegiatan PTSL sambil menunggu putusan dari pengadilan. Apa putusan pengadilannya? Seperti itu. Oke. Sekarang tentang harapan Pak Bos tentang PTSL, kemudian tujuan PTSL diadakan di Kabupaten Lumajang untuk apa? Kami dari Kantor Pertanahan Lumajang menghimbau pada masyarakat untuk mengikuti PTSL ini karena dari segi biaya kita diringankan, dari segi pajak dihilangkan karena adanya surat dari putusan bupati terkait penghapusan BPHTB untuk penlok lokasi PTSL. Juga dari pengukuran, biaya pengukuran tidak ada biaya pengukuran, semua ditanggung oleh pemerintah. Jadi harapan kami, himbauan kami, ikutlah PTSL agar kita memiliki legalitas dalam tanah milik kita. Dan kepada yang belum mengikuti program PTSL ini, silakan segera menghubungi desa atau kantor desa dan segera membuat permohonan kepada BPN untuk melaksanakan PTSL di lokasi tanahnya. Terima kasih.